Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan segera mulai ibadah kita. Kita bersyukur kalau kita semua pada kesempatan ini bisa bersama-sama hadir untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Kami undang semua bangkit berdiri, kita akan baca dua ayat yang ada di dalam Mazmur 103 ayat 13, ayat 17 dan 18. 3, 2, 1. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan. Kami merasakan setiap pertolongan Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus mengalir atas kami semua, para hamba-hamba-Mu yang hendak melayani. Kami percaya dengan urapan kuasa Roh Kudus. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Demikian juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Erlangga, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kebenaran firman yang disampaikannya menjadi berkat, kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya dari awal, pertengahan hingga akhirnya, seluruh rangkaian acara ibadah ini kami serahkan dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Mari Bapak Ibu yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sebentar akan diajar kebenaran firman. Kami bersyukur untuk keberadaan mereka. Biarlah generasi-generasi ini menjadi generasi yang kokoh di hadapan Tuhan. Generasi yang bertumbuh, Tuhan mengenal Tuhan melalui apa yang mereka dengar. Percaya setiap firman yang dibagikan tidak akan pernah sia-sia. Aku berdoa biarlah memberkati guru-guru sekolah minggu yang memberkati mereka, yang mendidik mereka, yang mengajar mereka dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi mereka, memberi mereka terang, hati mereka terang, supaya mereka dapat terus ada dalam perjalanan menjadi murid Kristus dan bahkan memuridkan sesama mereka. Dan menyerahkan orang tua mereka dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya berkata amin. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya, baik yang hadir di sini maupun yang online. Shalom, selamat pagi, shalom. Wow, di bulan yang baru tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan tahun 2024. Untuk itu sebelum kita melanjutkan ibadah, saya ingin mengajak semuanya sekarang bangkit berdiri lagi. Kasih salam kanan kirimu, yuk kita sapa-sapa dulu. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sudah lama tidak berjumpa dan hari ini hadir. Shalom, katakan Tuhan Yesus memberkati engkau hari ini. Haleluya, haleluya. Iya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita hampiri tahta kasih karunia-Nya dengan iman dan keberanian. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Yes. Jauh ke dalam tubir laut
Kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Dari awalnya sama-sama katakan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan, Kau berhitung yang menebus setiap kami. Angkat suaramu, sama-sama katakan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang memberi kami pemulihan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Boleh yang wanita saja berkata, sejauh timur dari barat, sejauh dari barat, Engkau membuang dosa, takkan kau ingat lagi pelanggaran. Boleh bergantian para pria, yuk angkat suaramu katakan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku, tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Bersama-sama, oh, betapa besar. Terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu, atas setiap kami. Oh, tak Kau pandang hina hati yang menguduskan setiap kami, mentahirkan setiap kami. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina
bersyukur Tuhan. Kau pandang hina hati, Kami datang dengan hati yang hancur. Kau yang membeban setiap hati kami yang terluka Tuhan. berimbang Memulihkan setiap keadaan kami. Memberikan kekuatan yang baru atas setiap kami. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau dengarlah setiap pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Dengan ucapan syukur kami beri katamu berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, ya Tuhan, kami hadirkan Kamu dengan ucapan syukur buat pengorbananmu yang luar biasa atas setiap kami, memulihkan, menyembuhkan, menyucikan setiap hati kami.
sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Kami buka hati kami Tuhan, mari Roh Kudus beracara bebas hari ini, lawat setiap kami, pribadi lepas pribadi, lewat pengampunan-Mu Tuhan, Kau layakkan setiap kami. Dunia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari umat Tuhan, angkat tanganmu, katakan sujud di altar. Mari terima anugerah pengampunan yang Dia berikan. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebas, Dia ubah setiap kehidupan kita, Dia ubah hidupku, baharui. Kami percaya ada sesuatu yang besar terjadi melawan gereja kami Tuhan, melawan Dejen Surabaya. Di altarnya sujud, di altarnya ku bawa hidup. Mari terima anugerah pengampunan yang daripadanya. Dia ampun, Dia membebaskan kita dari pelanggaran dan kesalahan dan dari dosa-dosa setiap kita. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, pemulihan pada hari-hari malam, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Yang percaya mujizatnya ada atas gereja kita, sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Bersama-sama katakan amin, haleluya. Bulan Juni, bulan keluarga, haleluya, merupakan satu sukacita tersendiri. Kita dapat berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman. Haleluya. Tepuk tangan ya sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam semuanya yang bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua, sekali lagi katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam ruh. Lagi dari awal katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua
di dalam lagi katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita bersama-sama di DCM. Amin. Ditunjuk kanan kirimu, katakan oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam selagi lagi. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam lagi-lagi. Oh saudaraku dan saudariku, toleh kanan kirinya katakan Tuhan mengasihimu. Mari bersuka cita semua Di dalam rumah lagi-lagi ayo. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta setiap kita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Ya. Sebelum lanjut, kasih tahu kanan kirimu gini ya, sarangil. Kasih tahu kanan kirimu, sarangil. Haleluya. Yeay. Buka setiap mata hati kami Tuhan untuk melihat terang-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Ya, tepuk tangan sama-sama. Terimalah sarangnya dari tim Present Worship untuk Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Ya. Yeah. Sama-sama yang tahu lagu ini katakan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. Doa sama-sama ya. Lewat pujian ini katakan. I want to see. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. And I want to see you. And I want to see. One more time. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. And open the eyes of my heart. And I want to see you. I want to see you. I want to see you. Say, to see you high and lifted up, shining, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. To see you, high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. Mari curahkan kuasa kasih-Mu Tuhan. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. And open the eyes of my heart. And I want to see you. I want to see you. I want to see you. One more time, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. And open the eyes of my heart. And I want to see you. And I want to see. Mari Tuhan dance, katakan to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy.
hati itu katakan holy, holy, I want to see. We say holy, 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 holy. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan holy, 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 holy. Wow. I want sekali lagi. We say holy, 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 holy. We sing holy Lord. Biarlah kekudusan memenuhi desa. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Curahkan kuasa kasih mendasyat. One more time to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Yang mau melihat sinar kemuliaannya sama-sama. I want to see you. Berikan sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sebelum duduk sama-sama katakan Soli Deo Gloria. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di bulan Juni, bulan keluarga. Kita percaya keluarga menjadi tempat terbaik di mana setiap orang percaya dapat dimuridkan dan memuridkan bagi Kristus. Di dalam narasi Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, selalu dimulai dengan kisah keluarga. Kita belajar bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga yang mencerminkan kemuliaan Allah. Di dalam Kejadian 1, 27 hingga 28 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Namun karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, hal itu tidak dapat terjadi. Manusia mementingkan dirinya sendiri dan hidup terpisah dari Allah. Keluarga yang tadinya menjadi tempat yang penuh hadirat Allah dan mencerminkan kemuliaannya menjadi tempat yang hancur, yang broken, penuh dengan luka akibat dosa. Di dalam Kristus dan karya Injilnya kita bersyukur bahwa keluarga kembali difungsikan sebagai gambaran surga di bumi. Di dalam karya penebusan Kristus kita dipulihkan dan alami pembaharuan menjadi pribadi yang tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagai buah dari kasih-Nya yang telah menebus dan mengubahkan kita. Selama 1 bulan ke depan, kita akan belajar bagaimana kita perlu melihat keluarga dari kacamata Injil, dan bagaimana Injil Kristus dapat terus mendorong dan memampukan kita untuk menjadi serupa Kristus, serta menjadikan kita anggota keluarga yang lebih baik, sehingga keluarga kita dapat menjadi berkat bagi dunia yang hancur ini. Salah satu acara penting yang Bapak Ibu dapat ikuti adalah Parenting Seminar yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sebagai rangkaian proses pemuritan generasi sebelum Pekan Rohani Anak 2024 diadakan. Mari terus alami pembaharuan oleh Injil. Teruslah hidup oleh Injil dan demi Injil Kristus. Soli Deo Gloria. Sari tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu yang menguatkan setiap kami, keluarga-keluarga yang ada di tempat ini Tuhan. Menjadi dasar kami berharap percaya
meneguhkan dan menguatkan kembali iman percaya kami Tuhan. Haleluya. Sampai akhir hidup kami mau tetap setia. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Katakan bersama-sama, tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita ulangi pujian ini dari awal, nyanyi dengan segenap hatimu. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli sekelam apapun masa lalu, Kau yang memilih kami. Tetap memilihku, mengubahkan hidup kami. Ya, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu menguatkan dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Kini aku percaya, kini aku percaya
yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Mari berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak, kami bersyukur hari ini kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap kami. Engkau Allah yang terus berjalan di depan kami. Bahkan Engkau Allah yang senantiasa tidak akan pernah meninggalkan kami. Tidak ada rencanamu yang gagal ya Tuhan. Dan kami percaya hari ini pun kami ada di dalam kedaulatan Allah. Bila sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu berguna buat setiap kami. Untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan kami, membangun kami Tuhan dalam seluruh kebenaran Allah. Terima kasih Bapa, pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini untuk setiap kami menjadi murid Kristus yang terus bertumbuh, belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan yang kami sembah, supaya kami terus dapat mengenal Engkau dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus menjadi murid Kristus yang sejati, yang pada akhirnya terus kami dimampukan untuk dapat juga memuridkan teman-teman kami bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang haus dan lapar akan firman Tuhan bersama berkata, Amin. beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, ini minggu pertama ya di bulan Juni. Bulan ini adalah bulan keluarga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan buletin, Bapak Ibu bisa mendapatkan buletin yang terbaru ya, yang ada di sana. Dan buletin ini juga berguna buat renungan Bapak Ibu Saudara ya. Di buletin ini Bapak Ibu Saudara ada renungan harian maupun juga renungan setiap minggu untuk mesbah keluarga ya. Dan kami sepakat di bidang pengajaran dan pastoral bahwa firman Tuhan di hari Minggu itu nanti akan dibahas di pertemuan MK minggu pertama. Ya, jadi di minggu pertama ini Bapak Ibu Saudara, saudara bisa lihat di halaman 11 misalnya, ya, itu nanti topiknya adalah sesuatu yang disampaikan di hari Minggu ini. Ya, jadi nanti hari Selasa atau di hari saudara nanti ber-MK, saudara membahas lagi lebih dalam firman Tuhan yang disampaikan. Karena kita percaya bahwa Bapak Ibu Saudara, setiap kita ini harus dimuridkan. Sama-sama katakan amin. Ya, setiap saudara dan saya adalah murid Kristus, kita harus masuk dalam proses pemuridan. Ya, jadi jangan hanya puas dengan ibadah raya seperti ini, tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 dikatakan kita ini harus saling memperhatikan. Ya, saling mengasihi satu dengan yang lain, mendorong dalam perbuatan baik. Dan itu hanya bisa terjadi ketika saudara ada di kelompok-kelompok kecil, ya, di mesbah-mesbah keluarga.
Di Surabaya, Bapak Ibu Saudara, Mesbah Keluarga, nanti di akhir pengumuman saudara akan lihat di mana saja saudara bisa bergabung. Dan nanti akan adakan kelas lagi supaya Bapak Ibu Saudara bisa menjadi gembala-gembala komsel atau gembala-gembala Mesbah Keluarga. Sehingga ada MK-MK baru yang bisa ada di Surabaya ini untuk dapat melayani jemaat yang ada. Ya, puji Tuhan. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, karena tidak ada pertumbuhan Bapak Ibu Saudara di dalam kesendirian. Ya, tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Sama-sama katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Kita nggak pertumbuh kalau sendiri ya. Ya, harus ada komunitas ya. Puji Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam minggu pertama, yaitu menceritakan perbuatan Allah dalam keluarga ya. Sekali lagi ini bulan keluarga ya Saudara ya. Ya, saya terus mendorong Bapak Ibu, teman-teman yang sudah tergabung di MK untuk tetap setia di sana, Bapak Ibu Saudara. Bukan masalah jumlahnya, tapi justru ketika kita hadir, kita datang, Bapak Ibu Saudara, kita terus dapat dimuridkan. Ya, nah, saya juga mendorong teman-teman yang sudah ada di Praise and Worship, kalau belum ada MK-nya, ya teman-teman yang di PW itu adalah MK Saudara. Ya, jadi sebelum saudara latihan, sebelum saudara fellowship, saudara bisa sama-sama merenungkan firman ya. Puji Tuhan. Nah, ayat firman Tuhannya ya untuk pagi hari ini menceritakan perbuatan Allah dalam keluarga, itu adalah warisan generasi. Sama-sama katakan warisan. Ya, seringkali kalau kita bicara warisan itu sesuatu yang kita bisa tinggalkan berupa barang ya. Tapi warisan juga bicara tentang sesuatu yang saudara berikan kepada anak cucu saudara ya, berupa teladan saudara di dalam kehidupan kita. Ayo kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-78 ya, ayatnya yang ke-1 ya, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Pelajaran dari sejarah. Saya rindu kita semua bisa membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Ini nyanyian pengajaran Asaf, Bapak Ibu Saudara. Mazmur itu ya beberapa juga dituliskan oleh Daud ya Bapak Ibu Saudara, tapi juga ada Asaf, Bani Asaf itu ya Bapak Ibu Saudara melakukan membuat mazmur ya untuk juga mengajar ya umat Israel atau bangsa Israel ketika itu. Ya, jadi kalau saudara lihat di sana ada beberapa dituliskan oleh Raja Daud, ada beberapa ya yang berupa nyanyian pengajaran Asaf ya. Mari kita lihat ya saudara ya, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Mazmur 78, 1, 2, 3. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau buka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. 4. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk apa? Memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. 7. Supaya mereka apa? Menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi apa? Memegang perintah-perintahnya. Yang percaya katakan amin. Kenapa ini jadi sangat penting? Saudara, pelajaran dari sejarah. Ya, Bapak Ibu Saudara, jujur kebanyakan dari kita itu nggak senang pelajaran sejarah, betul ya Bapak Ibu ya? Nggak ada yang senang. Ada yang senang sejarah di sini? Ada juga ya? Nggak mungkin ya? Atau ada? Ada juga yang senang ya? Wah, ngafalin tahun gitu ya. Karena pelajaran sejarah itu biasanya ya kita dengar itu kebanyakan bicara tentang tanggal berapa orang ini lahir, tanggal berapa orang ini mati begitu ya. Pangeran Diponegoro itu dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Kalau nggak salah 1800 atau 900 ya.
825 sampai 30 ya kalau nggak salah ya. Kebanyakan masih hafal cuman tahunnya itu aja saudara ya. Ya, tapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara itu yang sering kali kita dengar tentang pelajaran sejarah, betul Bapak Ibu ya. Tapi sesungguhnya sejarah itu bicara tentang banyak hal, betul ya. Sejarah itu banyak hal. Orang politik katakan ya sejarah itu adalah politik masa lalu, ya bercerita ya bagaimana dulu ya konflik yang terjadi antara pergantian orde lama kepada orde baru. Ya, itu kan sejarah, pelajaran sejarah. Tetapi yang diceritakan itu sesungguhnya adalah politik masa lalu, Bapak Ibu Saudara. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi cerita dulu bagaimana para jenderal itu dibunuh, ada peristiwanya, 30 SPKI dan seterusnya. Ya. Nah, ini kita tahu dari mana? Dari pelajaran-pelajaran sejarah. Kenapa itu jadi penting? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya peristiwanya saja Bapak Ibu Saudara, tetapi pelaku sejarahnya. Ya, dan setiap keputusan-keputusan yang diambil, apa yang mereka alami menjadi pelajaran bagi generasi yang selanjutnya. Setuju katakan amin. Jadi bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar pengetahuan, saudara tahu tentang perang ini, saudara tahu tentang sejarahnya ini, berdirinya kota ini, berdirinya bangunan itu, saudara. Itu baik, tapi di balik itu semua, apa yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu Saudara ya, apa yang kita bisa ambil hikmahnya, supaya apa? Supaya kesalahan-kesalahan di masa yang lalu tidak lagi kita ulangi di masa sekarang. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya, nah ini peristiwa ini diingatkan kembali oleh Alkitab. Ya, nah apa pelajaran apa yang kita mau ambil, saudara, dari Mazmur 78 ini? Ya, kalau saudara rajin baca Alkitab dan konsisten baca ya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sesungguhnya Alkitab itu sedang menceritakan tema yang berulang. Temanya berulang, sama-sama katakan berulang. Temanya nggak jauh-jauh dari itu Bapak Ibu Saudara. Ya, temanya itu berulang, yaitu apa? Akan penebusan Allah. Namun manusia selalu melupakannya. Mungkin karena itu Bapak Ibu Saudara, temanya terus-menerus diulang. Kenapa? Karena Tuhan sadar manusia selalu melupakannya. Saudara kalau kita lihat narasi Alkitab, ya tadi saya di pesan gembala juga selalu cerita, saudara. Kenapa? Di Alkitab saudara itu ada ceritanya. Ceritanya itu tentang karya penebusan. Bagaimana manusia dan saudara dan saya ini diciptakan baik. Sama-sama katakan baik. Bahkan dikatakan ketika Adam itu dilihat Tuhan setelah diciptakannya, Tuhan ngomong sungguh amat baik. Jadi kita tuh diciptakan sungguh amat baik. Tetapi karena dosa kita jatuh, saudara. Kita jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sejak saat itu saudara, kita harus berpeluh, kita harus bekerja keras. Saudara, bumi ini dikutuk saudara. Setiap pekerjaan kita itu adalah hasil dari apa? Dari kejatuhan dan kebinasaan manusia. Kenapa kita hari ini Bapak Ibu Saudara ya harus pakai pakaian, harus pakai baju, karena itu juga akibat daripada dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Tapi syukur kepada Allah, oleh karena Kristus Yesus, saudara dan saya diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Nah itu tema berulang. Di perjanjian lama, walaupun ceritanya nggak langsung Yesus lahir, tapi itu terus berulang. Saudara, Kejadian 1 itu diingatkan bagaimana Tuhan menciptakan kita sempurna. Ya, baik adanya, sungguh amat baik. Tapi di Kejadian 3 manusia jatuh di dalam dosa. Tapi di Kejadian 3 ayat 15 ya sudah dijanjikan bahwa nanti akan ada Mesias, nanti keturunanmu akan menginjak kepala ular ini. Ya, dan itu digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, saudara, sejak saat itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat, pelajari dengan betul. Saudara, Tuhan itu Bapak Ibu Saudara kerinduannya selalu menebus manusia. Contoh, Kain bunuh Habel, saudara. Ya, lalu Kain ngomong begini, aduh, sebentar lagi kalau aku keluar, ya orang tahu aku ini bunuh Habel, ya aku pasti dibunuh mati, betul ya? Ayat firman Tuhannya kalau saudara nggak percaya sama saya nanti baca sendiri, saudara ya. Ya, dan apa kata Tuhan gini? Enggak, aku akan melindungi kamu. Saudara, jadi perlindungan Tuhan, karya penebusan Tuhan itu terjadi, ya di seluruh Alkitab yang saudara dan saya baca. Utamanya bangsa Israel karena bangsa ini bangsa pilihan. Saudara, apa buktinya saudara? Dia dikeluarkan dari Mesir. Sebelum itu kalau kita dengar cerita Yusuf, saudara.
Ya, bagaimana Yusuf itu dipanggil Tuhan. Ya, sepertinya Yusuf ini mengalami semua hal yang menderita yang dia alami. Tapi di Kejadian 50 ayat 20 dikatakan kau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik dengan maksud, ayo kita baca ya kalau ada ayatnya ya, untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam setiap narasi, dalam cerita Alkitab, Tuhan itu selalu ingin menebus umatnya. Terus dia mau menebus umatnya. Tapi saat itu juga setiap kali setelah ditebus, umatnya itu selalu lari, selalu lupa, selalu berbuat jahat, saudara. Ya, saudara yang setuju katakan amin. Ya, itu terus berulang terus. Coba kalau lihat kita Kejadian 50, saudara kita baca ya. Ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ya, dia nggak ngomong gini, untuk kebaikan itu kebaikannya dia, enggak, saudara ya. Jadi jangan salah, kalau saudara berita atau cerita atau belajar tentang cerita Yusuf, jangan cuma lihat Yusufnya, saudara, tapi lihat karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Yusuf untuk satu maksud ini. Ayo kita baca, saudara. Ini Yusuf sendiri yang ngomong ya. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang apa? Besar. Saudara bisa bayangin, saudara. Yusuf dengan gampang aja dia ngomong begini. Lihat nih, kamu kan rekan-rekan yang jahat kepadaku toh, kakak-kakak ya. Tapi aku sekarang jadi penguasa di sini. Oh, hebat kan? Tuhan itu baik sama aku. Enggak. Dia bisa melihat bahwa sebenarnya kebaikan Tuhan itu tidak hanya ditujukan kepada dirinya, tetapi hidupnya Yusuf ini dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Supaya bangsa Israel nggak binasa, supaya rencana dan kehendak Allah akan karya penebusan itu dapat digenapi melalui keturunan bangsa Israel. Sudah paham maksud saya? Amin ya. Itu Tuhan saudara dan saya. Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu rindu untuk menggapai kita, menyelamatkan kita. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita selalu seringkali lupa. Dan ketika manusia itu melupakan anugerah Allah, Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi. Saudara, ada 3 hal yang saya catat yang terjadi ketika kita lupa sama anugerah. Saudara, kita ini hari ini itu dapat anugerah Tuhan, yang percaya katakan amin. Kehadiran saudara ada di tempat ini, saudara sehat. Sudah tidak kurang satu apapun. Mungkin kita datang, mungkin kakinya tidak sekuat seperti biasa. Mungkin masih datang dengan flu, saudara. Ya, hari-hari ini ada flu Singapura. Ya, tadi saya di belakang saya dikasih tahu, oh sekarang bukan Singapura mas, sekarang flu Thailand katanya gitu ya. Itu bercandaannya teman-teman saudara ya. Karena sekarang flu itu punya negara saudara ya, punya nama ya. Nah, saudara ya, mungkin saudara tidak datang dengan fit. Tapi kenyataan bahwa saudara ada di tempat ini, saya percaya itu karena kebaikan dan kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, tapi seringkali kita lupa akan kebaikan Tuhan. Ya, kita sakit sedikit kita ngomel sama Tuhan. Kita lupa ada begitu banyak orang yang bisa jadi nggak seberuntung saudara dan saya. Tapi hari ini mari kita belajar satu hal, bahwa Allah tidak akan pernah melupakan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang pertama saudara, ketika manusia melupakan anugerah, dia jadi pengecut. Ayo kita buka di Mazmur 78 tadi saudara. Ya, 78 ayat yang ke-9. Ya, dia jadi pengecut ya saudara ya. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Efraim ini ya bagian yang perang saudara. Pemanah-pemanah bersenjata lengkap berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah. Mereka lupa akan janji Allah, bahwa Allah senantiasa akan menyertai mereka dan membawa mereka kepada jalur kemenangan mereka. Tapi mereka berbalik saudara, mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. 11, mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Seringkali kita lupa, dan lupanya kita ini membuat kita jadi pengecut. Membuat kita jadi takut menghadapi hari. Ya, ada beberapa orang, tipe-tipe personality, ya, tipe-tipe kepribadian orang, kalau lagi stres, saudara, itu nggak mau ketemu orang. Ya, maunya tidur aja di kamar. Ya, kalau bisa itu kordennya
ditutup rapat-rapat, saudara, yang ada mataharinya itu di cover ya, ditutup saudara, supaya nggak kelihatan kalau memang sudah pagi saudara ya. Ada tipe personality seperti itu. Ada tipe personality kalau lagi stres saudara, sukanya ngomong saudara. Jadi kalau saudara ngomong terus gitu ya saudara ya, ngomongnya tanpa batas begitu ya, cerita kanan kiri saudara ya. Ya bisa jadi ya stres juga saudara ya. Kenapa? Karena ketika kita ngomong banyak begitu Bapak Ibu Saudara, kita lupa sama apa? Sama masalah kita. Jadi tipe personality itu macam-macam. Tapi salah satunya adalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lupa akan kebaikan Tuhan, kita nggak ingat akan janji Allah, dan kita lupa akan apa yang Tuhan pernah kerjakan bagi kita jadi orang-orang yang pengecut. Kita orang-orang yang nggak mau menghadapi masalah. Kita takut menghadapi masa depan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita jadi khawatir, kita jadi takut, kita jadi gentar. Tapi percayalah hari ini Bapak Ibu Saudara, Allah yang berjanji, Allah yang senantiasa menggenapi setiap rencananya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, dan Dia menyertai saudara. Dia menyertai saudara. Janjinya ya dan amin. Mungkin saudara nggak bisa lihat tangannya, tapi saudara tetap bisa percaya hatinya. Yang percaya katakan amin. Mungkin hari ini engkau nggak ngerti, Tuhan sepertinya semuanya gelap, tapi saudara tetap perlu percaya akan apa yang ada di dalam hati Tuhan, bahwa saudara akan senantiasa disertai oleh Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi biasanya ciri khasnya pengecut saudara ya. Di Galatia 2 ayat yang ke-12 ya, itu ayat tambahan, saudara bisa nanti tambahkan sendiri dalam bacaan saudara. Ya, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ya, ini Petrus saudara, lagi dimarahin sama Paulus. Ya, karena Petrus waktu itu bertindak munafik saudara ya. Sebelum teman-teman Yakobus itu datang, which is Yakobus itu adalah orang Yahudi, orang yang bersunat ya. Petrus itu mau makan sehidangan sama orang-orang yang nggak bersunat. Tetapi ketika Yakobus dan teman-temannya datang saudara, dia langsung melipir saudara ya, menjauhi orang-orang yang nggak bersunat. Ya kayak nggak kenal gitu. Terus ini nanti es tehmu. Oh enggak, aku enggak minum es teh kok gitu ya. Ya saudara ya. Jadi kalau orang lupa akan hadirat Tuhan, lupa akan kasih Tuhan, lupa akan janji Allah, lupa akan apa yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam hidup saudara, seringkali kita jadi pengecut. Yang kedua saudara, ciri khas orang yang kedua yang lupa akan anugerah Tuhan, dia jadi nggak puas. Hidupnya nggak puas. Dia ngerasa bahwa I need more, aku membutuhkan lebih lagi. Mana Tuhan? Ini masih kurang. Ya, it's not fair, ini nggak adil. Sepertinya apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu, kita anggap sepi. Kita lupa bahwa Allah tidak hanya menolong kita di saat kesesakan kita, bahkan Allah telah menyerahkan nyawanya bagi setiap saudara, supaya kita yang harusnya binasa, kita memperoleh kemenangan dan keselamatan yang datang daripada Dia. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tapi kita nggak sadar. Kita nggak sadar, manusia nggak sadar. Saudara bisa bayangin ya, orang Israel itu baru ditolong Tuhan, ya dapat air, ya dapat mana, saudara. Mereka nggak puas. Mana dulu di Israel kita dapat daging, ya makan dengan percuma. Ya, lalu nyebut macam-macam, nggak cuma daging, saudara. Ada bawang, ada apa, disebutin semua, saudara. Bumbu dapur semua disebutin semua. Ini di padang gurun nggak ada apa-apanya. Tahu apa yang terjadi, saudara? Tuhan kirimkan burung puyuh, saudara. Mereka bisa makan daging, saudara. Tapi mereka lupa dan mereka nggak puas. Mereka selalu mau terus sesuatu yang datang daripada Tuhan. Kayak mereka itu anggap sepi gitu. Nah kemarin pertolongan Tuhan itu kamu anggap apa? Oh nggak bisa. Kami mau lebih lagi. Kami mau lebih lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita lihat ayatnya ya. Di Mazmur 78 tadi. Ayatnya yang ke-17. Mazmur 78 ayat yang ke-17 ya sampai 22. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, ya, dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Ya, 18. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Wah, saudara, ya emang Tuhan chef gitu ya, saudara ya. Ya, mana di sini nggak ada warung kopi, ya di sini nggak lengkap ini, ya.
Coto Cak Haro nggak ada. Oh gitu saudara. Pokoknya yang dicari, saudara, orang yang nggak puas selalu mencari yang nggak ada. Betul nggak saudara? Saudara pernah ketemu orang seperti ini? Ya sudah makan begitu ya. Ayo. Ini kita makan ini apa namanya? Lagi pengen ini misalnya makanan Makassar gitu ya. Apa? Makassar itu konro ya. Oh coto ya, coto gitu ya. Oh itu enak tuh, ada yang di Ahmad Jais itu. Wah gitu ya. Saudara ya, jadi ya pengetahuan kuliner saya tidak sehebat istri saya saudara ya. Ya dia tahu yang mana-mana. Tapi saudara ya itu contoh aja. Oh ayo pergi saudara. Saudara pergi saudara. Wah akhirnya bisa makan makanan Makassar. Tapi orang yang nggak puas saudara selalu ngomong gini. Wah ini tapi burasnya lain ini. Burasnya lain ini. Ini nggak seperti yang di Makassar. Dalam hati saya, ya ancene nang iki nang Surabaya gitu ya. Ini di Surabaya gitu. Kamu nggak pernah puas. Kamu kalau mau puas, kamu berenang sendiri pergi ke Makassar ya, saudara. Hanya untuk makan coto. Jadi kadang-kadang ya sudah diterima ini coto Makassar yang ada di Surabaya. Ya burasnya seperti itu, terima saja. Yang percaya katakan amin. Ya kadang orang nggak puas. Oh ini nggak seperti yang di Makassar itu. Ya jelas saja saudara ya. Ya, selalu ada komentar-komentar yang begitu, saudara. Nggak puas, ya seperti orang-orang Israel ini. Ayat 20, memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air. Loh kan sudah ada air. Kamu minta air kan? Dipukul batunya, keluar air. Ya sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberi roti juga? Loh, Mbok kira Tuhan ini kafe, resto gitu dah. Ya saudara ya. Ya ada roti. Ya, oh nggak roti bakar. Yo bongen dewe saudara ya. Ya selalu nggak puas ya. Atau menyediakan daging bagi umatnya. Lihat ya 21. Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan itu gemas. Ya kalau Tuhan gemes saudara, gimana kita saudara ya. Saudara Tuhan aja gemes saudara. Api menyala menimpa Yakub. Bahkan murka bergejolak menimpa apa? Israel. 22. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah. Dan tidak yakin akan keselamatan dari padanya. Kadang saudara kalau saudara menghadapi orang seperti itu, ya saudara ya, saudara harus berdoa, ya saudara dimampukan untuk diberi kesabaran yang lebih. Yang percaya katakan amin. Jangan saudara ngomong gini, Tuhan naik gemes lihat kamu ya, ya apalagi aku gitu ya saudara ya. Saudara yang dikasih Tuhan ya, coba aku Tuhan, ya tak datengin itu asap dalam hidupmu kan gitu saudara, nggak bisa. Itu terjadi di bangsa Israel, saudara. Kenapa? Mereka nggak puas. Mereka selalu lupa bahwa Tuhan itu sudah baik bagi mereka. Yang percaya katakan amin. Katakan Tuhan itu baik. Katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, Tuhan baik. Tuhan baik saudara. Ya, yang ketiga saudara, mereka jadi penyembah-penyembah berhala. Orang yang lupa akan anugerah Tuhan, seringkali dan lebih mudah buat mereka terpikat hal-hal yang lain di dalam dunia ini yang mereka anggap itu lebih baik dari Tuhan. Dan itu akan menggantikan Bapak Ibu Saudara posisi Tuhan di dalam hati mereka. Ya, saudara ayo lihat ayatnya yang ke-56 sampai 58. Ini sering terjadi saudara. Dan saya mau katakan tidak ada kita yang kebal. Ya. 56, tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. 58, mereka menyakiti hatinya, mereka menyakiti hati Tuhan. Dengan apa? Dengan bukit-bukit pengorbanan mereka. Mereka membuat Tuhan cemburu. Dengan apa? Dengan patung-patung mereka. Jangan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau hari ini biarlah kuasa Roh Kudus itu menyelidiki hati kita. Kalau ada Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang hari ini kita anggap lebih hebat, lebih penting, ya, lebih membuat kita berbahagia daripada Tuhan, itu bisa menjadi berhala kita. Saudara mungkin merasa, mana percuma ikut Tuhan begini-begini aja. Ya udahlah, aku tak coba usaha lain. Itu sama seperti saudara datang ke dokter, dokternya udah kasih obat. Ya, kadang-kadang orang Indonesia juga begitu, saudara. Kasih obat, baru diminum sekali, kok belum waras. Terus dengar temennya, aku sakit, kamu udah dokter? Iya, dokter mana? Oh jangan, buk sana, sini aja. Ini dokternya canggih, saudara. Padahal saudara sudah minum obatnya, saudara. Minum obat sekali, minum obat 2 kali. Ya wes, aku besok 2 hari lagi pergi ke dokter yang kamu bilang. Pergi ke dokter yang dia bilang, saudara. Dikasih obat lagi, diminum lagi, saudara. Ya, saudara. Terus sembuh.
Lalu saudara ngomong gini, wih dokter yang kedua ini ciamik ya, bagus ini, bagus. Yang pertama tadi nggak bagus. Padahal Bapak Ibu Saudara, proses kesembuhan itu butuh proses. Jangan-jangan ketika saudara datang ke dokter yang kedua udah lihat, oh kamu udah minum ini, saudara. Ya, dikasihnya cuman apa? Dikasihnya cuman placebo, cuman vitamin aja. Ya kadang-kadang itu pil itu ya. Pil itu nggak ada apa-apanya saudara ya. Saudara minum gitu, wah dokternya canggih nih, hebat nih. Padahal gak ada apa-apa saudara. Saudara dapatnya dari dokter yang pertama saudara. Dan dokter yang pertama akhirnya bisa membuat sakit saudara bisa lebih baik. Tapi apa? Karena kita nggak puas. Kita gampang beralih Bapak Ibu Saudara. Kita gampang beralih. Ya, ini bukan karena mertua saya dokter ya saudara ya. Kadang kita udah dokter gitu ya, wah nggak bisa nih. Dengar dari orang lain, wah ini ada penyembuhan alternatif. Wah, saudara ya, alternatif. Pergi ke alternatif, saudara. Ya. Cuma diraba-raba gini, disembur air, saudara, sembuh. Wah, hebat ya. Padahal karena saudara minum obat dari dokter itu. Saudara. Dan memang saudara waktunya habis, obatnya saudara waktunya sembuh. Tapi saudara pikir karena semburan dari alternatif ini, ya nggak tahu ya model semburan, model apapun, saudara. Saudara merasa saudara sembuh karena diam. Sering kali Bapak Ibu Saudara, ya ini tidak terserah saudara mau kemana aja terserah, tapi pesan saya cuma satu, jangan pernah melupakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang juga kita begitu. Ya, kadang kita doa sama Tuhan, kok nggak dapat ya, kok nggak dapat ya, kok nggak pintu-pintu nggak dibukain ya, kok aku nggak dapat jawaban ya. Saudara akhirnya terpikat, mencari kebahagiaan, berusaha untuk mengisi kekosongan hati saudara dengan hal-hal yang lain selain daripada Tuhan. Yang ngerti katakan amin, saudara. Hati-hati, itu berhala, saudara. Itu penyembahan berhala. Saudara berusaha untuk mencari jalan keluar selain datang daripada Tuhan. Anak-anak muda, kok berusaha untuk mencari kesenangan dari orang-orang yang lain. Begitu banyak orang yang masih anak-anak sekarang masih remaja, saudara. Sudah panggilnya udah papa mama. Masih SMP, saudara. Pak, ma, waduh, saudara ngeri, saudara ya. Masih belum kenal banyak orang, saudara. Ya, mereka terlibat dalam yang namanya hubungan yang toksik, hubungan yang beracun, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Mereka pikir teman baik mereka, atau hari ini ngomong girlfriend, boyfriend, pacar, saudara, bisa mengisi kekosongan dan membuat mereka bahagia. Saya mau katakan, kekosongan hatimu itu hanya bisa diisi oleh satu pribadi saja, dan dia namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya, saudara, berikutnya saudara, oleh karena itu apa yang terjadi saudara, supaya kita itu nggak melupakan anugerah. Ya, pengenalan akan Allah itu menular, sama-sama katakan menular. Jadi supaya saudara ini nggak lupa, makanya firman Tuhan pagi ini, Mazmur 78, ulangan yang ke-6, itu selalu mengingatkan kita, ajarin itu anakmu berulang-ulang, terus ngomong, nggak ngerti pokoknya nggak peduli anakmu ngomong, papa mama ini kayak kaset rusak, diulangi lagi. Kenapa? Karena sering kali juga kita melupakannya. Yang setuju katakan amin. Kenapa hari-hari ini kita ngomong terus, ya kita perlu berpusat kepada Injil. Mari terus hidup oleh Injil, hidup demi Injil. Kenapa? Karena setiap kali kita pun melupakannya. Saudara, pengenalan akan Allah itu menular. Demikian juga sebaliknya. Ayo kita lihat Hakim-Hakim pasal yang kedua. Cepat aja. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Di sana dikatakan begini ya, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya meninggal ya, mati, dikumpulkan itu artinya bukan dijadikan satu kelompok gitu ya, maksudnya mati saudara ya. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi waktu nenek moyangnya meninggal saudara, generasi yang berikutnya tidak lagi mengenal Tuhan, tidak lagi mengenal Yahweh, Elohim itu saudara. Yang telah melakukan perbuatan ajaib bagi bangsa Israel. Menurut saudara kenapa? Karena tidak lagi diajarkan. Yang setuju katakan amin saudara. Karena nggak lagi dilanjutkan pengajaran itu. Ya saudara ya. Ayo kita lihat lagi di itu yang pertama. Jadi pengenalan akan Allah itu menular, demikian juga sebaliknya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara
saudara berusaha untuk mengenal Tuhan, saudara bersyukur karena respon saudara akan kasih Allah yang begitu luar biasa. Saudara meresponinya dengan berdoa kepada Tuhan. Saudara bersyukur kepada Tuhan, saudara mengandalkan Tuhan. Maka anak-anakmu pun, cucu kita pun akan mengandalkan Tuhan yang sama. Karena Tuhan kita adalah Tuhan antar generasi. Dia berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Yang percaya katakan amin. Dia bukan Allahnya kita saja, tapi dia harusnya juga menjadi Allahnya anak kita dan cucu kita. Yang mengerti dan percaya, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Berapa banyak saudara yang di sini setuju dan senang kalau anaknya, cucunya juga menyembah Allah yang sama? Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Saudara mungkin yang masih belum punya anak, apa sih pentingnya, saudara? Tapi kalau saudara sudah punya anak, sudah punya cucu, saudara akan lihat. Aku rindu Allah yang aku kenal juga menjadi Allah yang mereka kenal. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, saudara. Jadi sebaliknya, saudara. Kalau saudara abai, ya, saudara, di situ dikatakan pengenalan akan Allah itu menular, demikian juga sebaliknya. Jadi kalau saudara sekarang abai, saudara nggak memperhatikan ya Allahmu, saudara berjalan menurut pikiranmu sendiri, saudara, apa yang terjadi? Generasi kita, anak-anak kita akan melihat kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada satu penelitian generasi mengatakan begini, ya kita ini kan ada generasi ya, baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, ya. Sekarang lagi generasi balik lagi alpha, nanti setelah lagi beta dan seterusnya, ya. Nah, generasi baby boomers atau X, lalu sebelumnya lagi sebelum perang dunia after World War II, ya, setelah perang dunia kedua, saudara, ya. Lalu itu beda-beda, ya. Ada yang menyelidiki itu, ada yang meneliti itu, ya. Sifatnya beda-beda, karakternya beda-beda, saudara. Dan biasanya setiap generasi ini selalu ada tensi, ya, selalu begini, tensinya tuh gini, alah anak zaman sekarang nggak kayak kita dulu. Saudara sering dengar kata-kata itu? Benar? Anak-anak sekarang ini semuanya kok main game aja. Dulu saya tuh mainnya pati lele, gobak sodor. Makanya hari-hari ini tuh kita dulu sehat, lebih sehat. Kita dulu, sekarang anak-anak sekarang umur 20, 30 kena stroke, ya. Karena darah tinggi. Kenapa? Mainnya cuma game doang. Ya, coba kita dulu. Nah, saudara ya, saudara pernah dengar itu? Jujur, pernah? Pernah, betul. Sekarang saya mau nanya, saudara. Sebenarnya itu kan tensinya itu enggak cuma hari ini, saudara. Itu terus. Ya X, baby boomers ke X, X ke Y, Y ke Z, nanti Z ke alpha begitu. Pertanyaan saya, apakah mereka generasi ini yang disebut sekarang jadi generasi screen atau generasi digital ini, saudara, mereka yang kebanyakan lihat game online segala macam itu saudara bisa dapat pengaruhnya atau bisa mendapatkan itu dari ruang hampa, lalu tiba-tiba game bisa gitu, saudara? Bisa nggak? Nggak bisa. Mereka tahu iPad, mereka tahu tablet, mereka tahu handphone dari mana? Dari orang tuanya. Jadi kalau sekarang generasi ngomong, malah generasi sekarang ini lembek, dikit-dikit main game, dikit-dikit online. Salahnya siapa? Saudara sedang harus mengevaluasi diri kita sendiri. Masuk akal nggak? Benar ya? Saya sering lihat itu, ada bayi sekarang, Pak, duduin di resto, duduin di baby chair, saudara. Anteng, nggak nangis. Dari mulai kita masuk, pesan, makan, bayar, anteng, saudara. Sempat nangis sebentar, kenapa? Karena handphonenya jatuh. Ternyata resepnya dari mulai kecil, saudara, mereka langsung lihat handphone. Kenapa? Papa mamanya nggak mau repot. Repot, Pak, kita udah nggak pakai babysitter, ya, udah wis biarin nontonnya, boh karepmu, ya udah kita makan aja. Nggak heran, akhirnya itulah yang mereka kenal, betul? Ya, ini ya kenapa Bapak Ibu Saudara pentingnya kita mengerti kebenaran. Dan seperti yang tadi saya katakan, kebenaran atau pengenalan akan Allah itu menular, demikian juga sebaliknya. Kalau saudara mengabaikan firman, hidup saudara tidak seturut firman, nggak heran generasi keturunan kita juga akan menjadi sama seperti kita, bahkan bisa jadi lebih buruk. Yang setuju katakan amin. Saudara hati-hati, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya berikutnya apa yang kita harus lakukan kalau begitu? Yang mengenal Tuhan,
Saudara, kita percaya kita mengenal Tuhan dan dikenal Allah. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang mengenal Tuhan haruslah juga mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu kenapa pentingnya pelayanan generasi. Oleh karena itu kenapa pentingnya gereja Tuhan. Kenapa di dalam gereja, di dalam wadah ini saudara diajar. Saudara, kita ini saling mengingatkan. Enggak semua daripada kita kuat. Bahkan enggak ada daripada kita yang kuat. Kita semua orang-orang yang lemah. Tapi kita ada di tempat ini untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang percaya katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Ayat 4-6 ya dari 78 Mazmur tadi ya. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan. Coba lihat yang kata-kata yang ditebeli itu saudara ya. Tidak akan sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatannya ajaib yang dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya, nenek moyang kita orang Israel ya, diperintahkannya untuk apa? Untuk memperkenalkannya kepada siapa? Anak-anak mereka. Supaya apa? Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada apa? Anak-anak mereka. Jadi dari generasi kepada generasi Bapak Ibu Saudara. Apa yang kau hidupi itu akan juga dihidupi oleh anak cucu kita. Apa yang kau percayai itu juga akan dipercayai oleh anak-anak cucu kita. Jangan sembunyikan ya kepada anak-anak kita. Tetapi ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatan dan perbuatannya yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Ya, saya ini punya anak 3, cewek-cewek semua, saudara. Ya, saya katakan kami bukan orang tua yang sempurna. Ya, saya memberi ruang buat mereka. Mereka kalau lagi naik mobil kan pakai Bluetooth saudara ya, nyambung. Ya, connect sama handphoneku. Ya, oke. Saya tahu kalau udah connect sama handphone mereka, saya akan mendengar lagu-lagu yang asing bagi telinga saya, saudara ya. Tergantung, ini anak pertama seleranya apa ya, anak kedua seleranya apa, anak yang ketiga belum terlalu ya saudara ya. Ya, tapi saudara selalu punya selera kan? Jadi saya baru belajar, kadang-kadang ini anak yang suka K-pop. Ini lagu apa ya. Tapi kami berdua mendengarkannya, berusaha untuk mendengarkannya. Tapi di saat yang berbeda, saya juga akan pastikan bahwa stereo di mobil kami itu terkoneksi dengan handphone kami atau handphone saya atau istri saudara dan menyanyikan lagu-lagu yang kami suka. Ya, dan itu kebanyakan lagu gospel ya, lagu Kristen begitu saudara ya, lagu pujian ya, pujian dan penyembahan saudara. Ya, jadi saudara itu kami pastikan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena itu pengaruh, itu influence. Mereka harus tahu juga apa yang dipercayai oleh papa mamanya. Yang setuju katakan amin saudara. Jangan ngomong gini, nggak apa-apa Pak, hari ini seleranya lain. Udah zamannya wis nggak nutut aku. Ya saudara, ya nggak bisa. Masa mereka disuruh dengerin Ebit GAD ya? Ya nggak gitu juga saudara. Saudara juga harus mulai lihat mana ini yang kira-kira bisa nyambung. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Jangan salah loh. Ini anak-anak saya ini saudara. Ini malah kalau lagu itu lagunya senengannya yang tahun 70 saudara. Ya, bahkan waktu saya masih baru lahir saudara. Duh, ini lagunya Eyangmu dulu ya. Lagunya Bapak Eyang, lagunya Eyang Kakung saudara ya. Ya mereka malah suka itu. Ya, kadang-kadang kita jadi a priori sendiri, Pak, jangan-jangan kalau kita nyanyikan lagunya Helen Pirena mereka enggak suka ya. Ya saudara, by the way Helen Pirena dulu pernah melayani di tempat ini saudara ya. Pernah ingat ya Helen Pirena ya saudara ya. Dan itulah alasan istri saya dan saya bisa bertemu waktu itu. Ya haleluya ya, jadi itu ceritanya panjang ya. Nah, kok sampai Helen Pirena tadi apa? Nah, kadang-kadang selera itu mempengaruhi. Kadang-kadang kita nggak mau, Pak nanti anak saya nggak mau, maunya cuma lagunya dia aja. Saudara, terbukti saudara. Kadang-kadang memang kita harus dengerin, tapi kadang-kadang mereka harus tahu juga. Ya, kalau this is my time gitu, saya pergi ke Malang atau apa ya, saya setel lagu saya. Dan mereka dengerin. Ya, perkara mereka nggak suka pertama biarin aja. Tapi lama-lama kita tahu dan mereka juga tahu apa yang dipercayai oleh orang tuanya. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, saudara, ini penting, saudara. Berikutnya, Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya,
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Harus terus diulangi. Saudara, anak-anak muda dengarkan baik-baik. Kalau orang tuamu lagi ngomongin mengingatkan, ya peringatkan saudara, itu untuk kebaikan saudara, untuk kebaikanmu. Orang tua yang setuju katakan amin. Ya, saudara, kadang-kadang kita itu sepertinya kayak kaset rusak. Iya, kita ngulangi terus. Iya. Tapi supaya saudara dan saya tidak akan pernah lupa. Betul Bapak Ibu Saudara? Tidak akan pernah lupa. Saudara, hal-hal sederhana yang kita dapatkan dari orang tua kita, itulah sebenarnya untuk kebaikan saudara dan saya. Saya pernah cerita ya, zaman saya dulu nggak pakai shower kalau mandi, pakai gayung. Ya mungkin beberapa juga masih ya, pakai gayung gini ya, jebiur gitu. Kadang-kadang gayungnya udah rusak gitu, towel gitu saudara ya. Diganti pakai kaleng ya, kaleng susu kayak kaleng apa gitu. Nah saudara, saya selalu diingatkan sama orang tua saya, sama bapak saya terutama. Kamu kalau habis mandi, saudara, itu gayungnya harus dibalik ya, ditaruh di pinggir. Jangan dicemplungin di bak. Saudara, saya pikir ini kan plastik, ngapain sih? Ya dicemplungin di bak juga nggak apa-apa, saudara. Rupanya waktu zamannya dia yang jadi cebok itu bukan plastik, tetapi kaleng, saudara ya. Jadi kalau kaleng itu nyemplung terus kena air, saudara, kan jadi apa? Jadi karat gitu loh, saudara ya. Jadi kadang-kadang kita harus ngerti konsepnya. Tapi sampai hari ini, percayalah, sampai hari ini, kalaupun di rumah siapapun, kalau masih ada gayung, saudara akan lihat. Ketika saya keluar, saudara akan kembali, lihat gayungnya pasti akan dibalik dan ditaruh di tempat yang kering. Kenapa? Karena udah jadi kebiasaan. Saya percaya setiap nasihat yang saudara pernah dengar, tidak pernah sia-sia. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Jadi anak-anak muda bersabarlah. Ada waktunya nanti saudara juga menasihati anak-anakmu sendiri. Tapi hari ini saudara dengarkan baik-baik ya, dan upayakan untuk mengikutinya. Ya, orang tua itu nggak pernah akan mencelakakan saudara. Ya, kami di rumah pun berusaha untuk meneladankan itu. Sekali lagi, saya bukan orang tua yang sempurna. Seringkali saya lupa, seringkali saya juga berkata sama istri saya, kita semua nggak mampu. Kita butuh pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, setiap kali saya selesai makan, saya beresin. Kami nggak ada ART, saudara. Saya cuci sendiri, saudara. Herannya anak saya nggak mau ikut nyuci, saudara. Jadi kadang-kadang keteladanan itu, ya kalau nggak pernah di-enforce juga, nggak pernah akan ada hasilnya, benar nggak saudara? Ya, sampai besok pagi makanannya masih di situ, saudara. Ya. Atau kalau enggak, sengaja agak dilama-lamain, supaya apa? Supaya kita gemes, kita ambil, kita cuci juga, saudara. Lama-lama istri saya ngomong gini, udah, jangan cuciin, karena saya itu, ya passionnya, gairahnya, hobinya, cuci-cuci, saudara. Cuci di dapur, saudara. Apalagi waktu zaman saya sekolah dulu, saya nggak bisa masak. Saya bilang gini, udahlah saya urun aja, kalian yang masak. Yang penting pokoknya dapurnya bersih. Bener ya? Iya. Jadi dapurnya orang Cina, orang Taiwan, orang Indonesia, saya semua yang bersihin, saudara. Ya itu kan bekas-bekas, kalau minyaknya yang minyak babi lama itu kan, harus disiram air panas, saya semprot gitu. Itu bukan apartemen saya, saudara. Apartemen teman saya. Makanya kalau saya datang, mereka senang. Saya pikir heran, kenapa? Iya, wong habis kamu datang dapurnya resik katanya gitu, saudara. Nah, jadi kalau di rumah itu juga gitu. Tak bersihin aja. Istri saya ngomong, "Jangan. Biarin aja. Sampai besok pagi, biarin aja." Gitu, saudara ya. Kadang-kadang juga pegel juga ya, waduh kotor kan enggak enak gitu, saudara. Tapi ketika kita melakukannya, kadang-kadang itu untuk kebaikan anak-anak kita. Yang setuju katakan amin. Saudara pernah ngalamin ini? Amin. Saya mau katakan saudara tidak sendirian. Amin. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan kita ya. Haleluya ya. Kita semua bisa ya Bapak Ibu ya. Ya, jangan menyerah dengan anak kita. Anak-anak juga jangan kapok ya, dinasihati. Oke, yang berikutnya terakhir, anugerah Tuhan harus menjadi dasar dari ketaatan kita. Ini penting, saudara. Nasihat itu harus didasari oleh anugerah, ya, bukan rasa bersalah. Kita sedang tidak menakut-nakuti anak kita. Kita tidak sedang takut. Ketika kita sedang taat sama Tuhan, kita nggak takut. Saya selalu ngomong begini, orang yang bertobat hanya karena takut, karena efek dosanya, dia sesungguhnya belum sungguh-sungguh bertobat. Contoh saudara, ada selingkuh saudara. Aku kapok nggak selingkuh. Kenapa? Takut digerebek saudara. Kalau saudara nggak melakukan kejahatan lagi, hanya karena saudara takut dipermalukan,
besok masuk SS, ya, masuk Instagram, nanti kalau masuk TikTok gimana, saudara ya? Saudara takut nama baikku tercoreng, itu bukan bertobat. Yang setuju katakan amin, saudara. Bertobat itu karena apa? Karena saudara nggak mau menyakiti hati Tuhan. Bertobat itu karena apa? Karena saudara mengalami kasih Tuhan lebih daripada dosa yang mengikat kita. Yang percaya katakan amin. Dan itu sifatnya lebih kekal. Kenapa? Kalau bertobatnya karena takut, saudara, selama aman, saudara akan berbuat dosa lagi. Betul nggak, saudara? Tapi kalau dasarnya kasih, saudara selamanya tidak akan pernah menyakiti hati orang yang saudara cintai. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, ayatnya ya, ayat yang ke-7. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa kok menaruh kepercayaan kepada Allah, tidak melupakan perbuatan dan memegang perintahnya? Ayat yang ke-38 menjelaskan kepada kita. Ya, kita baca di situ ya. Tetapi Tuhan, Ia bersifat apa? Penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Yang setuju katakan amin. Sebentar saya akan bandingkan, saudara, perbedaan antara agama dan Injil. Coba saudara lihat di sini. Saya minggir di sini supaya saudara kelihatan. Agama itu ngomong begini, saya itu diterima karena saya taat. Oleh karena itu saya diterima. Saya taat dulu supaya orang menerima saya. Itu agama, saudara. Tapi kalau Injil, saya sudah diterima. Kristus sudah mati bagiku ketika aku masih ada di dalam dosa. Karena itu saya taat. Yang percaya katakan amin. Ya, yang kedua, motivasi kita, motivasi saudara melayani, motivasi saudara berbuat baik didasarkan pada ketakutan dan rasa tidak aman. Loh, kemarin orang itu bawa mie, hari ini aku tak bawa risoles. Saudara, ya, ini nggak enak nanti kalau nggak bawa diomongin. Saudara. Jadi saudara berbuat baik itu saudara karena saudara rasa tidak aman di sini. Ya, tapi kalau Injil, saudara, motivasi itu didasarkan pada rasa ucapan syukur. Yang percaya katakan amin. Beda. Saudara melakukannya bukan karena apa yang orang lain katakan tentang kita, tetapi karena apa? Karena saudara meluap dari ucapan syukur, saudara. Yang ketiga, taat. Agama. Saya menaati Tuhan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Itu kayak kita ya. Dulu waktu masih kecil, mungkin seperti anak-anak kita. Udahlah taat aja sama papa mama, nanti papa mama marah. Kalau marah nanti aku nggak ditraktir, aku nggak dapat hadiah dan seterusnya. Tapi kalau Injil, saudara, saya menaati Tuhan untuk mendapatkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara menaati Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi untuk apa? Untuk mendapatkan pribadi Tuhan sendiri. Untuk menyenangkan Dia dan untuk menjadi serupa dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Itu Injil. Ya, Injil mengubahkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjadi orang yang beragama, yang bertransaksi sama Tuhan. Tetapi orang-orang yang sudah ditebus, kita menjadi orang-orang yang berelasi dengan Tuhan. Kita tidak sedang bertransaksi, kita sedang berelasi, membangun hubungan. Pada akhirnya saudara, saya katakan Yesus taat sampai mati. Mengenapi rencana Allah Bapa agar kita diterima menjadi anaknya. Dan dimampukan untuk mendidik dan menceritakan anugerahnya kepada anak cucu kita. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau hari ini saudara menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak cucu kita, saudara tidak takut anak cucu saudara lebih berantakan hidupnya daripada saudara. Enggak. Tidak didasarkan oleh rasa takut, tapi didasarkan oleh ucapan syukur. Nak, papa seperti ini itu karena Tuhan. Tuhan begitu baik. Dan papa percaya Tuhan juga baik bagi kamu. Yang percaya katakan amin. Keluar dari rasa ucapan syukur. Ya, mari kita teduhkan hati kita berdoa. Mari kita baca sekali lagi ini. Saya undang pemain musik dulu bisa maju ke depan. Sebelumnya nanti saya akan baca satu slide lagi. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Yesus taat sampai mati menggenapi rencana Allah Bapa agar kita diterima menjadi anaknya dan dimampukan untuk mendidik dan menceritakan anugerahnya kepada anak cucu kita. Amin. Timothy Keller pernah ngomong begini, saudara. Ini karena bulan keluarga, saya ngomong begini, saudara. Salah satu tujuan utama pernikahan
adalah untuk membangun komunitas yang memamerkan kerajaan. Untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana Kristus mengubah segalanya, termasuk pernikahan. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Ya, jadi tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun komunitas yang memamerkan kerajaan. Untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana Kristus mengubah segalanya. Kita percaya kalau Kristus bisa mengubah saudara, kalau Kristus bisa mengubah pasangan saudara, Kristus bisa mengubah segalanya. Itulah fungsi pernikahan. Supaya apa? Supaya ketika kita melihat pernikahan orang Kristen, saudara, mereka boleh melihat karya Kristus. Mereka bisa melihat kasih Kristus ada dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang kami boleh dengar. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu bagi kami. Dan kalau hari ini kami boleh mendengar kembali akan penyertaan kasih Allah, Tuhan biarlah kami dimampukan untuk menjadi orang tua yang terus juga dapat membagikan anugerah yang sama kepada anak cucu kami. Biarlah gereja ini Tuhan dimampukan Tuhan untuk menjadi gereja yang melayani generasi. Berapapun umur kami Tuhan, kami percaya kami adalah murid Kristus yang sedang diproses menuju keserupaan Kristus. Sucikan kuduskan kami bila sebentar kami akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya kuasa kasih Injil Kristus itu dapat menopang kami, mengampuni setiap dosa kami, bahkan menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara akan mengambil roti dan anggur sebagai perjamuan kudus pada hari ini. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Kau sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Lalu jalan untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita akan membaca pengakuan iman GPI versi yang ringkas. Saudara akan mulai bersama-sama dengan saya dengan kata aku percaya. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi.
Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Mari angkat roti di tangan saudara. Mari arahkan pandangan saudara kepada Kristus Yesus Tuhan. Karya salibnya memungkinkan kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat DSCM yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan ini di atas kepala saudara sebagai pengingat bahwa darah Yesus telah tercurah bagi kita. Darahnya itulah yang menyelamatkan kita, dan darahnya itulah yang menguduskan kita. Mari ucapkan syukurmu Bapak Ibu Saudara. Mari jangan pernah anggap remeh kasih karunia Allah yang sudah saudara terima. Dia mati bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat DSCM yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari buka hatimu, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari ucapkan syukur. Ingat setiap janjinya yang digenapi dalam hidupmu. Karya salibnya yang telah menyelamatkan kita dan menguduskan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang mendengar setiap seruan doa kami, syafaat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami, mengajar dan memberikan kekuatan serta memampukan kami untuk kembali hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Pimpin kami Roh Kudus agar kami dapat berjalan dalam terang, bukan dalam kedagingan kami. Berikan kami ketaatan dan kuasa-Mu memampukan kami untuk melangkah dan meresponi firman-Mu dengan baik. Dan kami semua disanggupkan melakukan firman-Mu dan tidak melupakan anugerah Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu, gembala sidang kami, yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman bagi kami dalam ibadah pagi hari ini. Tambahkanlah hikmat dan kuasa-Mu, agar setiap apa yang dilakukannya, khususnya dalam mengemban tugas-tugas pengembalaan di gereja DSCM ini, kiranya Tuhan menopang, Tuhan menuntun, dan Tuhan memimpin langkah-langkah hamba-Mu ini. Dan semua program pelayanan yang sedang dikembangkan oleh hamba-Mu ini, Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati serangkaian pelayanannya. Berdoa untuk hamba-Mu gembala sidang, gembala pembina kami, hamba-Mu Bapak Sudi Dharma yang sekarang memimpin ibadah di Kota Malang. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai akan keberadaan hamba-Mu ini. Dan Tuhan senantiasa memberikan hikmat, semangat, dan kekuatan yang baru, serta kesehatan yang prima. Berkati kehidupannya, berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Berdoa bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, para penatua gereja, staf gembala, diaken diakonis, pejabat gereja, tim musik, tim doa, song leader singer, guru-guru sekolah minggu,
tim multimedia, tim paduan suara, serta seluruh volunteer yang ada. Kiranya kesetiaan dan kerajinan para hamba-hamba-Mu ini Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Dan segala sesuatu yang dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu, Tuhan, bahwa mereka menjalaninya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pimpin pelayanan mereka ya Tuhan, agar setiap talenta yang Tuhan berikan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan mereka hidup dalam segala sesuatu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan, berkati studi, bahkan berkati masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir beribadah saat ini maupun yang tidak bisa hadir. Kami mohon lawatan-Mu terjadi di tempat ini, agar yang sedang sakit mendapatkan kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan yang terikat terbelenggu dosa dari kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan. Dan yang sedang dalam masalah pergumulan hidup, Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib bagi setiap mereka. Pimpin kami di sepanjang kehidupan kami Tuhan, dengan aktivitas kami, biarlah segala apa yang kami lakukan terus menyenangkan hati Tuhan, dan bahkan melalui kehidupan kami senantiasa menjadi berkat dan membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di dunia ini Tuhan, dan berikan perlindungan-Mu atas gereja-gereja-Mu yang sedang alami aniaya dan pelarangan untuk beribadah di daerahnya masing-masing. Kiranya setiap aniaya yang terjadi atas gereja Tuhan tidak menyurutkan langkah iman jemaat yang ada, namun sebaliknya gereja Tuhan tetap dapat terus bertumbuh, dan bahkan gereja dapat menjangkau banyak jiwa-jiwa. Kami juga menyerahkan Tuhan atas seluruh proses finalisasi pembangunan gedung gereja kami NICC yang ada di Kota Malang. Kiranya melalui kuasa mujizat-Mu, seluruh keperluan yang dibutuhkan untuk pembangunannya, Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkannya, dan pembangunan gedung gereja NICC terus berjalan dengan baik. Dan kami yakin, kami percaya pembangunan gedung NICC pasti jadi. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan kota kami Surabaya, tempat di mana kami tinggal. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga pelaksanaan pembangunan kota kami dapat berlangsung, khususnya yang sedang sekarang ini dalam taraf pembangunannya, yaitu pemasangan box culvert secara masif di seluruh penjuru kota. Kiranya semua pelaksanaan pembangunan kota dapat terlaksana dengan baik, dan kota Surabaya berhasil mengantisipasi banjir di musim hujan. Dan lebih daripada itu, kiranya Tuhan senantiasa melawat kota kami dengan kasih dan rahmat-Mu, agar semua saudara-saudara kami yang mendiami kota ini dapat lebih mengenal dan percaya kepada Tuhan. Berkati para pemimpin kota kami ini, kiranya Tuhan menyertai setiap langkah pekerjaan dan kebijakan yang diambilnya oleh para pemimpin kota kami, dan kami percaya melalui berkat Tuhan, kota kami menjadi kota yang aman, tertib, bersih, dan penuh dengan kedamaian. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia, dengan pemerintahan yang masih dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran, dan sisa waktu yang ada dalam rangka menunggu pergantian pemerintahan yang baru. Kiranya pemerintahan Indonesia sekarang tetap dapat terjaga dan mempertahankan situasi keamanan dengan keadaan yang tetap kondusif, terlebih menyongsong pemilihan umum serentak untuk memilih kepala daerah di seluruh Indonesia. Kiranya pemerintahan yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, khususnya dari unsur eksekutif, untuk tetap fokus dapat menjalankan roda pemerintahannya, agar seluruh agenda kerja pemerintah dapat berjalan dengan baik, dan segala kepentingan, khususnya untuk kepentingan masyarakat, semuanya dapat berlangsung dengan baik pula. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya untuk melengkapi dan menyempurnakan ibadah kami pada saat ini,
Kami membawa persembahan dan untuk diserahkan dalam rumah perbendaharaan-Mu. Kiranya melalui persembahan kami ini, seluruh agenda pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tempat ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, bersyukur karena ibadah ucapan syukur 28 tahun di SCM Surabaya dan pentabisan Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma sebagai Gembala Sidang di SCM pada hari Minggu 26 Mei 2024 di Gedung Pondok Daud berjalan dalam penyertaan Tuhan. Dihadiri Wakil Ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Surabaya, Bapak Pendeta Hani Prayogo MTH, beliau juga yang mentabiskan Bapak Erlangga. Kemudian dihadiri Bapak Pendeta Dr. Insinyur Ronald P. Daniel selaku Ketua 2 PGI Wilayah Jawa Timur dan Sekretaris BPD Surabaya GPI. Hadir juga Gembala Sidang Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah, Bapak Pendeta Andreas Raharjo beserta tim, diantaranya Ibu Yeremia Rim dan Pastor Yose Verlianto. Tidak ketinggalan rekan-rekan dari Cita Hati School yang adalah para sahabat Bapak Erlangga. Acara ini juga dihadiri seluruh pejabat, diakon-diakones, staf Gembala Surabaya dan Malang. Kelas pengajaran bersama Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. M. Sudidarma, Jumat 14 Juni 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di NICC. Kelas pengajaran juga dapat diikuti melalui Zoom, meeting ID 833-7104-2732, passcode pengajaran. Shalom Papa Mama, DSCM Kids bekerjasama dengan WBI dan Shining Star mengadakan Parents Gathering dengan tema Jesus, Me, and My Kids yang akan diadakan pada hari Jumat 7 Juni 2024 jam 5 sore di NSCC Kota Malang. Dilayani oleh Pendeta Gatot Budiono dan Pendeta Esther Budiono sebagai narasumber, serta Pendeta Erlangga Dharma dan Ibu Santia Pramanti sebagai host. Biaya akomodasi sebesar Rp25.000 per orang. Daftarkan diri Anda sekarang melalui link yang tersedia. Dan berikut mari kita simak informasi selanjutnya. Ibadah raya setiap minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya. Ibadah tunas remaja Minggu pukul 9 di Gedung Pondok Daud. Ibadah anak sekolah Minggu di hari Minggu pukul 9 di Pondok Daud. Mesbah Keluarga atau MK ada di beberapa tempat. Bapak Ibu bisa mengikuti salah satu di antaranya dan pilihlah yang dekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. MK Waru setiap Selasa pukul 19, kontak person PDM Matius Sunardi. MK Jemur Sari di hari Selasa pukul 19, kontak person Denny Herutomo. MK Simorjo setiap hari Selasa pukul 19, kontak person PDM Adolf Ancura. Kemudian MK Menanggal, Jalan Wisma Menanggal 2 nomor 49 Surabaya. Gembala MK PDM Danu Wijaya. Kegiatan MK di hari Sabtu pukul 19. MK Kembang Kuning di Jalan Kembang Kuning Gang 4. Ketuanya Ibu Damaris. Kegiatan MK di hari Jumat pukul 16. Kemudian Persekutuan Doa Damai Sejahtera Doli di setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Kupang Gunung Timur 1 nomor 1A. Kontak person PDM Rudi Swito. Kemudian doa malam setiap Kamis pukul 19 bertempat di Gedung Pondok Daud. Untuk para wanita, mari bergabung dalam WBI dengan kegiatan di Jumat pertama pukul 17.30 secara online melalui Zoom. Kemudian Sabtu ketiga pukul 10 diadakan secara onsite di Gedung Pondok Daud. Kontak person PDP Nancy Chiang. Doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 di Gedung Pondok Daud. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Berapa banyak kita diberkati Tuhan? Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mengajak teman-teman kita, mungkin beberapa yang sudah lama nggak bergereja, untuk bisa datang ke gereja di tempat ini. Kalau nggak mau hari Minggu dulu, sudah bisa undang mereka di hari Kamis. Pengumuman saja, mulai hari Kamis besok sudah tidak ada lagi online, ya. Semuanya ibadahnya dilakukan secara onsite. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, bisa hadir di hari Kamis doa malam di tempat ini jam 7. Kita akan berdoa bersama-sama bagi Bapak Ibu Saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi tidak lagi online, ya. Jadi untuk Kamis doa malam, tapi semuanya onsite. Dan mengundang Bapak Ibu pejabat, diaken, diakones, juga para penatua yang bisa hadir untuk bisa bersama-sama bersekutu di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Ya. Mari kita buka hati kita, arahkan pandangan saudara untuk terima berkat Tuhan. Kita juga berdoa, Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Arif yang hari-hari ini sedang ada di dalam masa-masa pemulihan. Bapak penatua kami ya Tuhan, kami berdoa biarlah kekuatan dan anugerah Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Cokro ya Tuhan dan Ibu, kami percaya kekuatan Tuhan semakin hari semakin dinyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tangan-Mu saudara, arahkan pandangan-Mu pada salib Kristus. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Dan sekarang pulanglah, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah yang manis oleh kuasa Roh Kudus, mulai hari ini Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari setiap kita yang diberkati bersama berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.